Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah dosen dari Universitas Majen Sungkono. Nama saya adalah Ragil Iramayasari, SPD MSc, dengan NIDN 0707098901. Saya lahir di Kota Mojokerto tanggal 7 September tahun 1989. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Majen Sungkono dengan mata kuliah yang saya ampu adalah Ketahanan Nasional dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun saya mulai menjadi dosen yakni tanggal 1 September tahun 2017 dan saat ini saya mempunyai jabatan sebagai asisten ahli dengan tanggal mulai 1 April 2022 dengan kepangkatan penata muda 31 3B dengan tanggal mulai 1 September 2022 dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Bagian Keuangan Fakultas Hukum pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Adapun nomor HP dan email sesuai dengan yang tertera. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, di mana mata kuliah tersebut sudah tertera pada Keputusan Rektor Universitas Majen Sungkono nomor 19A garing 022 garing R garing UMS garing 9 garing 2021 tentang implementasi pendidikan anti korupsi dan anti intoleransi oleh Rektor Universitas Majen Sungkono, di mana hal tersebut menyebutkan bahwa memperhatikan surat Kepala LL Dikti Wilayah 7 nomor 1441 garing LL7 garing AK garing 2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal permintaan dokumentasi komitmen implementasi pendidikan anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan seksual dan anti perundungan, maka Rektor mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 02 garing 022 garing R garing UMS garing 9 garing 2020 tertanggal 20 Januari 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi dan anti intoleransi. Tidak hanya itu, pada alinea ketiga, bahwa mata kuliah wajib umum MKWU lainnya yang juga memuat bahan kajian anti korupsi dan intoleransi adalah mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan anti korupsi, ketahanan nasional, dan pendidikan bahasa Indonesia. Sehingga pada mata kuliah yang akan saya share tentang RPS-nya, ini adalah dasar hukum yang menganut atau yang memuat mata kuliah tersebut diterapkan di Universitas Majen Sungkono Mojokerto. Maka dari itu, izinkan kami untuk memaparkan RPS daripada Ketahanan Nasional. Rencana pembelajaran semester pada program studi manajemen pada mata kuliah Ketahanan Nasional dengan kode mata kuliah UMS 21107 dengan SKS 2 SKS dan diampu oleh semester 2 sebagai salah satu mata kuliah prasyarat dengan dosen pengampu Ragil Iramayasari SPD MSc. Untuk capaian pembelajaran, yakni membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai peran serta warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat berkontribusi bagi bangsa dan negaranya. Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwa capaian pembelajaran ini adalah dalam mata kuliah Ketahanan Nasional, yakni sebagai mata kuliah dasar dengan tujuan peran serta warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara. Adapun rangkaian daripada rencana pembelajaran semester, yakni yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang pentingnya pertahanan dan keamanan nasional.
Hal tersebut adalah kemampuan akhir yang direncanakan oleh dosen pengampu dengan beberapa indikator, di antaranya adalah mahasiswa dapat menerangkan mengenai pertahanan, mahasiswa dapat menerangkan keamanan nasional, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional, mahasiswa dapat memahami landasan hukum pertahanan dan keamanan negara, mahasiswa dapat menerangkan tentang komponen-komponen pertahanan negara, serta mahasiswa dapat memahami tujuan pertahanan dan keamanan nasional. Untuk materi pokok sendiri adalah konsep pertahanan dan keamanan nasional, serta dasar hukum atau landasan pertahanan negara. Adapun bentuk pembelajaran, metode dan pengalaman belajar, yakni menyajikan materi sesuai topik, subtopik, serta diskusi dan tanya jawab. Dalam hal ini ada beberapa penilaian, di antaranya adalah jenis, di mana di antaranya adalah non-tes, kemudian kriteria adalah kemampuan memahami dan menjelaskan dengan bobot 10% dengan referensi 1-5. Untuk materi tersebut kami sampaikan di pertemuan pertama dan kedua, mengingat bobot daripada materi yang disampaikan cukup banyak dan beragam, sehingga dari indikator terdapat 6 sub pokok bahasan, sehingga untuk di pertemuan pertama dan kedua. Untuk pertemuan ketiga, dari kemampuan akhir yang direncanakan, yakni memiliki atau pemahaman tentang pembentukan negara, unsur-unsur negara, beserta tujuan dibentuknya negara. Adapun indikatornya di sini adalah mahasiswa dapat memahami konsep terbentuknya negara. Mahasiswa dapat menerangkan proses pembentukan negara. Mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan negara, bangsa, dan negara. Mahasiswa dapat menerangkan unsur-unsur negara, dan mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara pengakuan secara de facto dan de jure. Adapun materi yang kami sampaikan adalah tentang konsepsi negara, sejarah negara, dan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya, yakni di pertemuan 4-5, memiliki pemaham bertujuan atau memiliki penilaian akhir, yakni agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang kondisi geografis wilayah Indonesia, serta mengidentifikasi potensi serta ancaman yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan. Adapun indikator yang terdapat dalam materi 4 dan 5, yakni mahasiswa dapat memahami konsep terbentuknya negara, mahasiswa dapat menerangkan proses pembentukan negara, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan negara, bangsa, dan negara bangsa, mahasiswa dapat menerangkan unsur-unsur negara, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara pengakuan secara de facto dan de jure. Adapun materi yang kami sampaikan adalah tentang konsepsi negara kepulauan, UNCLOS tahun 1982, dasar hukum landasan perairan di Indonesia. Adapun pertemuan yang keenam, yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pandangan geopolitik negara lain dalam memandang Indonesia. Dengan indikator, mahasiswa dapat memahami konsep geopolitik, mahasiswa dapat memahami konsep geostrategi, mahasiswa dapat memahami proses munculnya konsep geopolitik. Yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi kebijakan luar negeri dari beberapa negara terkait geopolitik, dan mahasiswa dapat memahami beberapa latar belakang terjadinya konflik di Indonesia. Adapun materi yang kami sampaikan adalah konsepsi geopolitik, konsep dasar geografi, geografi politik, dan geopolitik. Yang ketiga adalah relevansi geopolitik pada masa kini. Untuk pertemuan yang ketujuh adalah UTS atau ujian tengah semester, di mana soal-soal yang dibuat adalah rangkuman daripada materi yang diberikan sesuai dengan isu terbaru atau terhangat yang sedang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk pertemuan selanjutnya, pasca UTS, yakni memahami konsep wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Indikator yang diharapkan agar mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar wawasan Nusantara, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah wawasan Nusantara, mahasiswa dapat menjelaskan wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi konflik ataupun disintegrasi bangsa akibat kurangnya perhatian terhadap wilayah perbatasan. Mahasiswa dapat memahami bagaimana mewujudkan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi yang kami sampaikan, yakni mencakup konsep dan urgensi wawasan Nusantara,
latar belakang histori, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara, penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, yakni memahami dan menjelaskan ketahanan nasional serta memberikan motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan nasional sebagai tanggung jawab warga negara. Adapun indikator, mahasiswa dapat menjelaskan konsep ketahanan nasional. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga menghasilkan konsep ketahanan nasional. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Astagatra dalam ketahanan nasional. Mahasiswa dapat menilai ketahanan nasional dengan pendekatan Astagatra, serta mahasiswa dapat memahami bagaimana mewujudkan ketahanan nasional di Indonesia. Adapun materi yang kami sampaikan yakni konsep dan urgensi ketahanan nasional, latar belakang historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional, aspek-aspek ketahanan nasional, serta kondisi ketahanan nasional di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, yakni memiliki capaian, mahasiswa diharapkan memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan politik strategi nasional atau Poltranas sebagai visi Indonesia, di mana indikator tersebut diharapkan mahasiswa mengetahui konsep politik strategi nasional. Mahasiswa dapat mengidentifikasi penerapan politik strategi nasional sekarang ini, dan mahasiswa dapat ikut berpartisipasi dalam implementasi politik strategi nasional. Adapun materi yang kami sampaikan, yakni kajian tentang politik strategi ketahanan nasional. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester, di mana hal tersebut kami kombinasikan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang update, kami sandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri terkait dengan ketahanan nasional. Sehingga dalam ketahanan nasional ini memiliki beberapa cakupan, di antaranya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Untuk selanjutnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan video pembelajaran dengan metode daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Ibu Ragil Iramayasari SPD MSD pada perkuliahan ketahanan nasional akan menjelaskan tentang materi pertahanan dan keamanan nasional. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai? Baik. Untuk materi pertahanan dan keamanan nasional pada hari ini mempunyai tujuan, yakni memiliki pengetahuan tentang pentingnya pertahanan dan keamanan nasional. Jadi, saudara, ada beberapa indikator yang akan kita capai di sini, yakni yang pertama adalah mahasiswa dapat menerangkan mengenai pertahanan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerangkan tentang keamanan nasional. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional. Keempat, mahasiswa dapat memahami landasan hukum, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kelima, mahasiswa dapat menerangkan tentang komponen-komponen pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami tujuan pertahanan dan keamanan nasional. Baik, karena mata kuliah ini adalah 2 SKS, jadi saya harap saudara dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dari awal sampai akhir. Untuk sesi diskusi akan saya berikan nanti ketika 15 menit terakhir. Jadi untuk pertama saya akan memberikan ceramah begitu ya tentang materi pertahanan dan keamanan nasional. Silakan disimak, dicatat apa yang perlu dicatat, dan silakan kumpulkan pertanyaan jika pada saat penyampaian materi nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau kurang jelas begitu ya. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yakni pertahanan nasional adalah merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan keamanan seluruh negara bangsa dari ancaman baik gangguan terhadap keutuhan bangsa. Jadi bisa kita ketahui di sini pertahanan nasional, bagaimana upaya tidak hanya
pemerintah saja ya, tapi seluruh lapisan masyarakat terhadap pertahanan ya, yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integritas teritorial dan keamanan seluruh negara bangsa. Jadi saudara, perlu kita ketahui bahwa tugas daripada mempertahankan kedaulatan negara itu tidak hanya menjadi tugas daripada pemerintah saja, tapi saudara sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia harus turut serta atau turut andil dalam mempertahankan kedaulatan negara. Di sini menurut Harja Mataram, jadi pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional, untuk menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, atau kita sering sebut dengan ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pertahanan nasional dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dalam sistem pertahanan negara. Jadi bisa kita ketahui di sini pemerintah adalah sebagai leading sektor dalam pertahanan nasional, di mana untuk implementasi atau pelaksanaannya sendiri tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga ikut andil di dalamnya. Jadi untuk pertahanan nasional, saudara-saudara, ada ATHG yang tadi kita sebutkan begitu ya, yang saya sebutkan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dan itu berasal dari luar dan dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan apa Bu ancaman dari luar, misalkan itu ada salah satunya adalah ideologi ya, ideologi, bagaimana ideologi itu berusaha untuk memporak-porandakan ideologi yang ada di negara kita, sehingga saudara harus paham di sini apa ideologi yang di luar Pancasila yang tidak seharusnya kita adopsi begitu ya, kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka ideologi tersebut tidak perlu untuk kita lakukan ya. Dan kita tahu di negara Indonesia ideologi itu sudah menganut ideologi Pancasila. Kemudian apa Bu yang ada kira-kira ATHG yang berasal dari dalam sendiri, karena kita kan sudah negara merdeka Bu, kalau merdeka itu kan pasti sudah tidak diragukan lagi untuk persatuan dan kesatuannya. Ada saudara-saudara, jadi yang berasal dari dalam, yang saat ini sangat dekat dengan kita adalah saling hasut-menghasut ya. Jadi bagaimana kita menghasut dalam istilah kejelekan begitu ya, apalagi sosial media sudah berkembang begitu pesat, sehingga menjadikan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu lebih mudah dijangkau oleh masyarakat lainnya. Nah, ini merupakan salah satu ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang berasal dari dalam. Dalam bahasa pertahanan nasional, termasuk gabungan antara sipil dan militer, diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayah, perlindungan orang, dan menjaga kepentingan-kepentingannya. Jadi pertahanan dan keamanan nasional itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Akan tetapi untuk istilahnya mungkin berbeda ya. Kalau di Indonesia ada ketahanan nasional, di beberapa negara ada civic education, ada national defense begitu ya, ada security defense, national resilience, dan lain sebagainya. Sehingga pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan, angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan. Jadi kalau kita sudah bahas beberapa waktu lalu, pertahanan nasional itu mempunyai beberapa komponen di dalamnya. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, di sini pertahanan dan keamanan nasional itu merupakan tugas daripada angkatan bersenjata ya, yang disebut dengan kekuatan pertahanan. Sehingga dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif, dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka. Jadi kalau misalkan ada angkatan udara, mereka mempertahankan kedaulatan negara yang ada di udara. Kemudian angkatan darat juga seperti itu, mempertahankan kedaulatan rakyat yang ada di darat. Angkatan laut juga seperti itu, mempertahankan kedaulatan negara yang ada di laut. Kemudian dengan operasi atau strategi pertahanan secara terstruktur yang ada pada lembaga pertahanan ya, untuk melakukan defense atau mungkin balasan atau menentang jika memang ada hal-hal yang dirasa mengancam kedaulatan negara, seperti itu ya. Di sini ada jenis-jenis pertahanan, ada jenis pertahanan militer dan non-militer atau militer gitu ya. Di Indonesia, sistem pertahanan negara sendiri dalam menghadapi ancaman militer itu sudah pasti berada di
dalam ruang lingkup atau tugas pokok begitu ya, yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Kemudian didukung oleh bagian atau komponen pendukung. Kemudian sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer untuk menempatkan lembaga pemerintah di luar sektor pertahanan sebagai elemen kunci sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi oleh pendukung unsur-unsur lain dari kekuatan nasional. Jadi tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa tidak hanya tugas daripada tentara Republik Indonesia saja atau aparat-aparat berwenang, tapi juga kita sebagai masyarakat harus turut andil terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Salah satunya di bawah lembaga-lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Misalkan dalam segi pendidikan ada lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia, Kemendikbud ya. Kemudian ada dalam Kementerian Keuangan, karena kita tahu cakupan daripada pertahanan keamanan itu sendiri sangat luas. Contohnya seperti ekonomi yang ada di Indonesia. Jika stabilitas daripada pertahanan ekonomi yang ada di Indonesia unstabil atau tidak stabil, maka bisa dipastikan ketahanan nasional yang ada di Indonesia juga akan tidak stabil seperti itu. Kemudian dalam sektor lain mungkin pariwisata, bagaimana pariwisata itu memberikan sumbangsi juga terhadap pertahanan keamanan nasional, budaya kita diakui oleh negara lain gitu ya. Kemudian bagaimana kita mempertahankan seluruh budaya yang kita tahu negara Indonesia itu memiliki beraneka macam daerah ya yang pasti memiliki budaya masing-masing, sehingga jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak melestarikan hal tersebut, maka besar kemungkinan akan diklaim oleh negara lain. Nah, itu juga merupakan cerminan daripada instabilitas daripada ketahanan nasional dalam sektor budaya. Dan tentu banyak lagi di bawah naungan kementerian-kementerian lainnya. Sehingga elaborasi begitu ya daripada para prajurit TNI dan beberapa lembaga kementerian yang ada di Indonesia ini harus stabil untuk mewujudkan stabilitas dalam ketahanan nasional, sehingga tidak ada yang namanya negara itu berdiri sendiri karena kekuatan daripada TNI-nya mungkin, atau negara Indonesia itu bisa stabil karena perekonomiannya bagus. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi semua elemen yang ada di Indonesia, unsur daripada ketahanan nasional, baik itu komponen utama, komponen cadangan maupun komponen pendukung, itu harus saling berkolaborasi dalam satu tujuan, yaitu untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Nah, ini adalah beberapa komponen daripada pertahanan. Ada komponen utama, ada komponen cadangan, dan komponen pendukung. Di sini komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Jadi sudah jelas dalam undang-undang juga sudah disebutkan bahwa tugas daripada Tentara Nasional Republik Indonesia itu adalah melaksanakan tugas-tugas pertahanan, gitu ya. Kemudian komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah dipersiapkan untuk mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Di sini polisi itu masuk ke dalam komponen cadangan, begitu ya. Dan komponen pendukung. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan, kemampuan komponen utama dan suku cadang. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk melawan fisik, gitu ya. Jadi di sini masyarakat sipil masuk di dalam komponen pendukung, saudara-saudara. Sehingga kalau timbul pertanyaan, Bu, saya masih mahasiswa, apa yang bisa saya lakukan untuk ikut andil dalam pertahanan keamanan nasional atau dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional? Saudara bisa berkontribusi dalam mungkin karya ilmiah yang bisa dipublikasi ya secara nasional maupun internasional. Kemudian saudara dapat berprestasi mungkin dalam bidang yang saudara kuasai, mungkin dalam bidang akademik maupun non-akademik, atau dengan prestasi-prestasi lainnya. Sehingga saudara jangan takut, tidak perlu menunggu untuk menjadi lulus dulu, mungkin bekerja dulu dan lain sebagainya. Sejak dini saudara sudah bisa berkontribusi untuk menstabilkan pertahanan dan keamanan nasional dengan kemampuan dan apa yang saudara miliki, gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa komponen daripada pertahanan itu sudah mencakup seluruh aspek yang ada di Indonesia. Kemudian ada sumber daya nasional, di mana sumber daya nasional di sini terdiri dari sumber daya manusia,
sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang dimaksud sumber daya nasional di sini adalah yang dapat dimobilisasi dan mobilisasi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan dan pusat nasional yang meliputi berbagai bahan strategis cadangan geografi, kemudian lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di air dan di udara ya, dengan semua unsur peralatan dengan atau tanpa modifikasi ya. Jadi sumber daya nasional itu apa yang bisa kita manfaatkan atau apa yang bisa kita gunakan untuk menjaga stabilitas daripada ketahanan nasional, itu adalah sumber daya nasional. Jadi tidak hanya alat, tapi ada yang namanya alutsista, kemudian ada letak geografis kita ya, di mana sumber daya alam yang ada di Indonesia kita tahu sangat melimpah dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa komponen pendukung yang terdiri dari 5 segmen. Yang pertama adalah paramiliter. Di sini ada polisi ya, BRIMOB, kemudian Menwa, Satuan Polisi Pramuka, terus Satpol PP ya, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan, kemudian Linmas, ada satuan tugas lainnya ya. Kemudian ada tenaga ahli atau profesi, di mana sumber daya manusia sesuai dengan keahlian atau profesinya, misalkan dokter ya. Kemarin kita sempat mengalami pandemi COVID-19, profesi dokter, kemudian profesi-profesi dengan keahlian lainnya yang dimana di dalamnya merupakan sumber daya manusia ya. Itu adalah tenaga ahli, komponen pendukung dari tenaga ahli atau profesi. Industri juga ada semua industri yang dapat digunakan untuk mendukung daya cadangan dan kekuatan utama dalam menghadapi ancaman sumber daya alam atau buatan dan sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia. Jadi di sini saudara-saudara bisa kita lihat bagaimana semua elemen dan komponen ini saling berpadu begitu ya, bersatu berpadu untuk mempertahankan ketahanan dan keamanan nasional begitu. Baik, dalam mata kuliah 2 SKS ini, yakni kurang lebih sudah kita laksanakan 90 menit begitu ya, dimana tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa 15 menit terakhir kita akan adakan untuk diskusi begitu dari beberapa materi yang sudah saya paparkan ya, dari awal sampai akhir. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan yang bisa diajukan, silahkan diajukan begitu ya. Kita adakan diskusi, jangan sampai saudara keluar daripada kelas ini tidak mengetahui atau masih dalam pertanyaan begitu ya, kenapa ini seperti ini seperti ini. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah ada ya. Jadi cukup jelas untuk apa yang ditanyakan tadi ya. Baik. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa materi runtun yang memang akan saya berikan pada perkuliahan pertahanan dan keamanan nasional sebelum kita melakukan ujian tengah semester ya. Sehingga kalau tidak ada pertanyaan saudara-saudara, kita akan berjumpa lagi pada perkuliahan minggu depan dengan materi geopolitik dan geostrategi. Nanti saudara bisa cari referensi terkait dengan geopolitik dan geostrategi, sehingga minggu depan akan kita bahas apa-apa yang menurut saudara mungkin perlu saya jelaskan gitu ya, atau yang mungkin menjadi pertanyaan. Serta saya membuka akses untuk saudara memberikan pertanyaan atau kita diskusikan tentang permasalahan-permasalahan terhangat yang mungkin terjadi di Indonesia maupun di luar negeri ya, yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan nasional, sehingga saudara dapat mengimplementasikan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini ya, sehingga saudara bisa mengetahui bagaimana implementasi daripada ilmu ketahanan nasional sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk absensi sudah berjalan. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, minggu depan kita review apa yang sudah menjadi materi pada hari ini, dan kita akan bahas tentang geopolitik dan geostrategi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Apabila ada ucapan atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf.
untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.